Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para sahabat PKU MUI Kabupaten Bekasi dimanapun Anda berada, alhamdulillah atas izin Allah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita salah satu pengurus MUI Kabupaten Bekasi, dan kita akan langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Kiai, kita langsung saja ini terkait generasi milenial di zaman sekarang ini Pak Kiai. Kira-kira dari MUI sendiri ini bagaimana MUI melihat generasi milenial di zaman sekarang ini terkait bagaimana kedekatan mereka dengan agama Islam ini, Pak? Terima kasih. Pada prinsipnya MUI Bekasi, Kabupaten Bekasi itu punya program yang sangat bagus, yaitu PKU. Nah, PKU itu kan diisi oleh generasi milenial di bawah usia 35 tahun. Nah, tugas mereka nanti adalah mengiring opini kaum milenial agar punya sikap tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alakum wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulullah 'alaikum syahida. Jadi sikap tengah-tengah itu dalam pengertian ketika beragama mereka mengambil sikap yang lentur, tidak kaku, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tapi pada posisi mengambil jalan tengah sehingga mereka bisa memposisikan dirinya generasi yang dekat dengan Al-Quran. Hasil penelitian dari Mudzakarah MUI tahun 2006 kalau tidak salah, masih tinggi buta huruf Al-Quran ya. Sampai angka 60% lebih dari siswa SMA kita di Indonesia ini buta huruf Al-Quran. Nah, diharapkan kita sebagai orang yang bergerak di bidang dakwah mampu dan sekaligus bisa memberikan obat yang manjur terhadap penyakit buta huruf Al-Quran itu. Kenapa seperti itu? Karena usia SMA ini usia paling banyak dalam struktur statistik kita. Ini usia paling banyak dalam struktur statistik kita. Sehingga itulah sasaran dakwah kita. Dan PKU MUI diharapkan bisa menjadi suluh sekaligus menjadi trigger penggerak daripada umat yang cinta dengan Al-Quran. Salah satunya diantara seperti itu. Nah, apa maksudnya? Yang saya ingin sampaikan adalah sikap yang ifrat, yaitu tidak berlebihan dalam beragama, dalam pengertian menambah-nambah kegiatan ibadah di luar yang dicontohkan oleh Allah dan Rasul. Ada pertanyaan dari masyarakat, kalau kita hanya tertumpu pada contoh Rasulullah saja, toh ada kegiatan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi ada hadis yang mengatakan alaikum bisnati wa sunnati khulafa'u rasyidin. Itu jadi bagian bagi kita, bagi orang yang mengartikan bid'ah itu bagian dari hanya dicontohkan oleh Rasulullah, padahal
Tidak hanya itu saja, tapi yang dicontohkan oleh para pelaksana. Nah, pengertian-pengertian seperti itu harus disampaikan ke kaum milenial supaya mereka paham betul bahwa ketika beribadah memang harus ada contoh, betul, bahwa ketika beribadah memang harus ada contoh. Man amila amalan laisa alaihi fahuwa raddun. Tapi raddun dalam pengertian seperti ini juga tidak dipersempit, dalam pengertian harus seperti itu saja. Nah, satu contoh, Kiai Ahmad Dahlan itu mempelopori khutbah Jumat dengan menggunakan bahasa lokal yang saat itu belum pernah ada. Jadi di 1932 itu khutbah di Masjid Keraton Jogja. Dia langsung menggunakan bahasa lokal, menggunakan bahasa Jawa saat itu, dan akhirnya kita berikan ruang kepada seluruh khotib Jumat menggunakan bahasa lokal. Nah, ini istihad yang perlu kita contoh. Padahal kalau kita lihat tadi bahwa rodunya adalah tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi inilah yang harus kita kembangkan dalam pengertian pada bingkai syariah, tapi tidak jauh melenceng daripada aturan agama kita ini. Saya pikir itu yang terpenting dari pembicaraan kita, sehingga kita bisa PKU kita Kabupaten Kabupaten itu menjadi motor penggerak dakwah di lingkungan masing-masing. Mudah-mudahan ini langkah awal yang harus kita lakukan bersama-sama. Kiai, Masya Allah, luar biasa pemaparan terkait pandangan MUI terhadap generasi milenial, dan memang MUI sendiri itu sudah memiliki strategi dan fokus yang banyak terhadap generasi milenial sekarang ya, Pak Kiai ya. Ya. Dan terutama memang yang dijelaskan tadi bagaimana seorang generasi milenial sekarang ini harus lebih fleksibel, dan juga harus memahami mereka bagaimana memiliki pemahaman yang wasato itu ya. Nah, ini kira-kira Pak Kiai langkah-langkahnya ini ya untuk menjadikan anak-anak kita ini supaya lebih dekat dengan agama, karena saya melihat kan di dunia digital ini sangat banyak sekali konten-konten, sehingga seolah-olah ini pengemasan keagamaan kita ini redup begitu Pak Kiai, sehingga ada langkah-langkah khusus gak kira-kira dari MUI? Ya, justru langkahnya adalah dititipkan kepada teman-teman PKU mau angkatan 1 angkatan 2, nanti ini menjadi pengisi konten-konten dakwah itu. Makanya di PKU itu alhamdulillah mendapatkan sarana fasilitas yang baik. Contohnya kita diberikan laptop, contohnya diberikan sistem dan kerangka berpikir yang utuh dengan menggunakan format bahasa milah itu kalau mau dikaji satu-satu 3.800-an kitab itu bisa untuk mengisi konten-konten yang selama ini diisi oleh orang lain. Nah, ketika mengisi konten itu jangan terlalu lama. Konten itu 1 menit aja sudah ditinggalkan orang. Kalau perlu setengah menit tapi isinya mantap, padat, efektif. Nah, itu yang akan dilihat. Nah, jangan juga membuat konten keluar dari konteks keislaman. Satu contohnya, ingin terkenal, hanya pengen terkenal saja. Nah, tapi kontennya tidak masuk ke dakwah, itu juga tidak boleh. Makanya kita ngambil konten dakwahnya masuk, mudah dicerna oleh masyarakat, dan tidak terlalu lama durasinya, sehingga orang akan selalu melihat itu. Karena anak-anak sekarang itu boro-boro baca kitab ya, orang berpikirnya instan, jadi cepat,
mudah dimengerti dan membekas dalam pikiran kita. Di kuliah yang lalu saya sampaikan kita harus jadi trendsetter. Makanya trendsetter terus kita ambil sebagai bagian dari gerakan dakwah kita. Kalau nanti dari 40, dari yang kemarin 39 itu bikin konten semua dengan konten kreator yang berbeda dengan cara yang berbeda, insya Allah dakwah multimedia akan kita kuasai dengan catatan tadi menarik, tidak lama dan mudah diingat oleh generasi kita. Baik, Pak Kiai, Masya Allah. Jadi ini sangat penting sekali, ya, apalagi objek kita lebih banyak generasi milenial ya. Terakhir kira-kira Pak Kiai, singkat saja harapan untuk PKU MUI angkatan kedua ini. Ya, mudah-mudahan lebih baik dari angkatan yang pertama. Amin. Itu satu. Dua, dari segi potensi akliyahnya, nilainya lebih bagus karena passing grade-nya 70. Kemarin 60 sudah masuk, sekarang 70. Nah, ini harus bisa menunjukkan bahwa PKU 2 the best. Nah, untuk bisa the best itu harus ada karya. Kalau tidak ada karya, maka tidak ada artinya. Karya itulah yang akan dinilai oleh masyarakat dan insya Allah ini merupakan bagian dari upaya kita MUI Kabupaten Bekasi untuk membangun Bekasi kita. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kalau toh saya bukan dilahirkan dari Bekasi tapi sudah 38 tahun di Bekasi, ini tanah air yang kedua bagi kami. Ini yang perlu kita sampaikan bersama supaya kita saling memiliki, apalagi konteksnya Bekasi kita sudah berapa? 73 ya? Ulang tahun 74 tahun di Kabupaten Bekasi kita, 79 tahun kemerdekaan kita isi dengan konten-konten dakwah yang menarik bagi generasi yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Kiai ya, atas pemaparannya yang luar biasa dan juga atas waktunya bisa berkenan ya bincang-bincang ringan bersama kami dan mudah-mudahan Pak Kiai sehat selalu. Pada teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah setia untuk tetap menonton channel kami dan jangan lupa untuk subscribe ya, like dan komen ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di channel berikutnya, di channel MUI kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.